gue bisa kerahin orang-orang gue untuk culik dia dan siksa dia. Rasa bersama. Jadi nggak sabar ketemu sama Sena besok. Lah itu baju-bajunya Sena kan semuanya di sini yang bagus-bagus. Dia besok pakai apa dong? Dia pasti lagi kebingungan sekarang. Oh iya, tadi kan dia on telepon. Kalau nggak salah ada chat juga deh. Ada apa ya? Sen, Danang tadi telepon gua. Dia mau numpang tempat tinggal di rumah kita. Reza udah lapor ke Pak Prama. Lu jangan pulang dulu ya. Rumah mau dipakai buat penyergapan. Semoga Danang tertangkap hari ini. Sen, kayaknya si Danang nggak jadi datang nih. HP-nya juga nggak bisa dihubungin. Dan lokasinya nggak bisa di-track sama tim cyber karena SIM card-nya dipatahin. Danang ini sangat berbahaya. Dia ternyata lebih licin dibandingkan dua anak Bodipa sebelumnya. Bela-belain aku datang ke rumah Om Novan. Cuman buat lihat Sena jadi pahlawan di depan Om Novan. Pinter banget ya dia cari muka. Dari tukang ketoprak. Yang jelas-jelas ngebohongin semua orang. Sekarang jadi manajer. Gak masuk akal. Itu Sena kan? Semenjak dia muncul di kehidupan aku, semuanya jadi berantakan. Mulai dari Davina, sampai ke Jana. Mungkin dia emang pembawa sial. Kalau dia nggak ada, semuanya pasti akan kembali normal. Astagfirullah! Woi! Yang bener dong bawa mobilnya lo! Ugal-ugalan banget sih! Mobilnya Dipa. Pasti sengaja itu. Dipa. Gue janji, gue akan ungkap semua kejahatan lo. Dan gue sendiri yang akan jebloskan lo ke penjara. Trust me. Aduh, Bapak nggak apa-apa? nggak apa-apa mas. Mas juga nggak apa-apa? Enggak, saya nggak apa-apa. Aduh, Pak, kurang ajar banget tuh orang. Udah, Pak, udah, nggak apa-apa. Udah, nggak usah diurusin. Itu yang nyetir bukan manusia kayaknya. Ya? Nggak apa-apa mas ya? Iya, nggak apa-apa, aman. Nggak apa sih? Ya, kita lebih hati-hati aja ya. Iya, iya. Ya, Mas, maaf mas ya. ya. Terlalu gampang kalau ngabisin dia seperti itu. Anggap aja itu pemanasan. Yang lebih penting sekarang, aku harus singkirin Danang sebelum dia tangkap sama polisi. Halo, saya butuh bantuan kamu. Bisa ketemu di social bar?
Setengah jam dari sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yon, sorry tadi lo telepon nggak gue angkat sama Davina soalnya. Tapi gue baca chat lo kok. Ngerti. Itu Danang beneran nggak jadi kesini? Iya. Padahal tadi kita udah siap-siap. Tim penyergapan juga udah di sini semuanya. Tapi dia nggak jadi datang. Agak aneh sih ini. Danang hubungin lo untuk cari tempat tinggal. Tapi tiba-tiba hilang, nggak ada kabar. Handphonenya, nomornya nggak aktif juga. Iya. Masih ada sesuatu nih. Apa jangan-jangan Danang itu udah tahu kalau Dion ini anggota polisi ya? Makanya dia nggak jadi datang ke sini. Bisa jadi kan, Sen? Mungkin nggak? Bisa jadi. Tapi bisa jadi juga enggak. Ya, intinya kita nggak bisa ngambil kesimpulan secara sepihak seperti ini. Dan besok pagi lo tetap ke warung Sunda ya. Kerja seperti biasa, beraktivitas seperti biasa. Jangan pernah menunjukkan sesuatu kalau pernah ada kejadian apapun. Oke. Like nothing happened. Cep. Ya. Siapa itu? Jangan-jangan Danang. Coba gue cek. Danang. Siapa? Tukang ojek. Gue pikir Danang. Nah, Siapa yang pesen? Kurir apa? yang keluar. Permisi, apa betul ini rumahnya Kak Sena? Iya, saya sendiri. Gimana? Ini Kak ada titipan koper dari Kak Davina buat Kak Sena. Ini kan koper yang waktu itu gue balikin. Kenapa dibalikin lagi ke gue? Oh ya. Coba kasih. Saya izin foto dulu ya Kak. Oh iya, foto kopernya aja. Buat bukti ya. Ya, kopernya aja. Dah. Ya. Makasih ya. Ya. Oh, ini buat tips. Wah, makasih banyak ya. Ya. Semoga ditambah terus rezeki. Amin, amin, amin. Ya. Kira-kira kopernya udah sampai belum ya? Hai. Halo Mbak, maaf saya ganggu nggak? Enggak ganggu sama sekali. Kopernya udah sampai belum? Ini yang memang mau saya bahas. Alhamdulillah koper udah sampai Mbak. Ini bener Mbak yang kirim? Iya saya yang kirim. Kenapa dikembalikan lagi ke saya? Papa kan besok minta kamu dadakan udah masuk kantor. Saya pikir kan kamu pasti kan nggak ada baju kan. Jadi ya saya kasih aja baju-baju kamu yang waktu itu. Soalnya kan di sini juga nggak dipakai. Kamu pasti bakalan lebih butuh gitu. Biar nggak usah repot-repot beli lagi. Kenapa? Kamu nggak mau terima ya? Enggak Mbak. Iya besok pasti saya pakai. Yaudah, oke. Selamat istirahat Sena, sampai jumpa besok. Iya sampai besok, selamat istirahat. Selamat malam, Bos. Saya ada tugas buat kamu. Siap, Bos. Apa tugas saya?
Kamu cari laki-laki ini. Habisin dia. Kalau perlu hari ini juga. $100 juta. Uang muka buat kamu. Ketika kamu udah berhasil, saya tambahin 3 kali lipat. Mana? Maaf, Bos. Bos bisa menyuruh saya untuk menghajar dan menghabisi siapapun. Asalkan jangan Danang. Kamu kenal Danang? Bukan kenal lagi. Danang adalah salah satu orang yang sangat berjasa dalam hidup saya. Danang pernah menolong saya. Di waktu tidak ada satu orang pun yang peduli dengan saya. Bukan cuma saya. Teman-teman di luar sana juga banyak berutang budi dengan Danang. Balas budi itu harga mati. Harus dibayar lunas. Sekali lagi, saya minta maaf. Saya tidak bisa melanjutkan tugas ini, Bos. Permisi. Munafik. Hutang budi. Hidup di dunia gini pakai hutang budi. Aku bisa cari orang lain. Banyak kok yang mau duit. Bisa kamu habisin orang itu? Aduh, maaf bos. Kalau Kang Danang, maaf banget. Saya nggak bisa bantu. Gak bisa? Oke, nggak apa-apa. Gak mungkin nggak ada yang mau ngabisin Dana. Kamu udah terima fotonya? Sudah. Saya bayar kamu 500 juta. Saya kasih uang muka 200 juta. Habisin dia. Gampang kan? Maaf Pak Bos, saya nggak bisa bantu kali ini. Oke. Kamu mau berapa? Sebutin. Halo? Gak mungkin. Tiga orang semua nggak mau ngabisin. Jadi harus aku sendiri yang ngabisin dia. Lu jadi manajer CSR, Corporate Social Responsibility Kusuma Food, bertanggung jawab terhadap pengaturan sosial terhadap orang-orang di sekitarnya, membagikan uang kepada orang yang membutuhkan, itu kan kerjaannya ya, melalui yayasan-yayasan. Di Pak Andika, yayasannya itu pernah kerjasama sama Kusuma Food di bagian CSR. Gue inget tuh. Wait.
Gue cek di laptop dulu bentar. Gue jadi kayaknya CSR kan lo kan? Ya saya di Pandika pernah kok kerja sama Kusuma Food nih. Nah nih, salah satu yayasan milik Dipa Andika adalah Yayasan Harapan Sehat. Ini fotonya. Karena lu sekarang manajer CSR, lu bisa gali lebih dalam mengenai bisnis money laundry-nya Dipa Andika. Mantep. Kita semakin dekat sama target. Ya mudah-mudahan setelah ini gue dimudahkan untuk bisa menangkap Dipa ya. Ya. Amin. Tunggu. Mau cari siapa lo? Saya mau ketemu sama Julian. Udah ada janji belum? Belum ada sih. Tapi Julian teh kenal sama saya. Bilang aja Danang datang ke sini. Halo bos. Ada yang mau ketemu sama bos. Namanya Danang. Oke bos. Lo tunggu di sini. Sebentar lagi bos keluar. Danang! Julian. Oh my God. Danang. Udah lama kita tinggal ketemu ya. Long time no see, bro. Makin tulus aja sepertinya. Seaja lu, Lo apa kabar? Kenapa ini kotor? Ya beginilah. Ada sedikit kejadian tadi di jalan. Oke. Masuk? Let's go. Gimana? Danang. Iya, Jul. Sekarang teh saya udah jadi DPO. Dan sepertinya saya teh butuh mobil, SIM card baru, dan uang tunai. Siang ini akan gue siapin semuanya buat lo. Serius kamu teh? Ya. Aduh. Makasih ya, Jul. Saya teh jadi punya hutang budi sama kamu. Lo Danang. Enggak. Ini semua tuh belum apa-apa dengan apa yang lo lakuin dulu ke gua. Jauh lebih besar dari ini semua. Masa lo lupa? Dulu lo nampung gua di rumah lo. Pada saat itu, gua lagi luka parah. Dan lu donorin darah buat gua. Lu juga cariin 3 donor lainnya. Gua berutang nyawa sama lu, Danang. Oh iya. Kemarin, Dipa Andika manggil gua. Dia nyuruh gua untuk habisin lu. Santai, Danang. Gue udah tolak permintaan dari Dipa Andika. Gak mungkin kan gue ngianatin lo. Ya mungkin dia akan nyuruh orang lain untuk ngabisin lo. Tapi gue udah minta sama teman-teman untuk nolak permintaan dari Dipa Andika. Ada masalah apa lo sama Dipa Andika? Gue bisa kerahin orang-orang gue untuk culik dia dan siksa dia.